Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurul Aziza. Saya dari Prodi D3 Farmasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri Salmonella typhi dan demam tifoid. Salmonella typhi merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit infeksi sistemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama. Adanya bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati. Sedangkan demam tifoid merupakan penyakit menular yang tersebar di seluruh dunia dan sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan terbesar di negara sedang berkembang dan tropis seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Insiden penyakit ini masih sangat tinggi dan diperkirakan sejumlah 21 juta kasus dengan lebih dari 700 kasus berakhir dengan kematian. Di bawah ini merupakan contoh gambar bakteri Salmonella. Selanjutnya yaitu tentang morfologi dan struktur bakteri. Salmonella typhi ini merupakan kuman batang gram negatif yang tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif. Ukurannya ini berkisar antara 0,7 sampai 1,5 x 2 sampai 5 UM, memiliki antigen somatik O, antigen flagel H dengan 2 fase, dan antigen kapsul VI. Di bawah ini merupakan contoh gambaran pengecatan gram pada Salmonella typhi, dan di sebelah kanan ini merupakan contoh setelah dilakukannya pengecatan gram. Selanjutnya yaitu patogenitas. Kuman menembus mukosa epitel usus, berkembang biak di lamina propina, kemudian masuk ke dalam kelenjar getah bening mesenterium. Setelah itu memasuki peredaran darah sehingga terjadi bakteremia pertama yang asimomatis. Lalu kuman masuk ke organ-organ terutama hepar dan sumsum tulang yang dilanjutkan dengan pelepasan kuman dan endotoksin ke peredaran darah sehingga penyebaran bakteremia kedua. Kuman yang berada di hepar akan masuk kembali ke dalam usus kecil sehingga terjadi infeksi seperti semula dan sebagian kuman dikeluarkan bersama tinja. Penyebaran penyakit ini terjadi sepanjang tahun dan tidak tergantung pada iklim, tetapi lebih banyak dijumpai di negara-negara sedang berkembang di daerah tropis. Hal ini disebabkan karena penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan kebersihan individu yang masih kurang baik. Oleh karena itu, pencegahan penyakit demam tifoid mencakup sanitasi dasar dan kebersihan pribadi yang meliputi pengolahan air bersih, penyaluran air dan pengendalian limbah, penyediaan fasilitas cuci tangan, pembangunan dan pemakaian WC, merebus air untuk keperluan minum, dan pengawasan terhadap penyedia makanan. Tidak tergantung pada iklim, tetapi lebih banyak dijumpai di negara-negara sedang berkembang di daerah tropis. Hal ini disebabkan karena penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan kebersihan individu yang masih kurang baik. Oleh karena itu, pencegahan penyakit demam tifoid mencakup sanitasi dasar dan kebersihan pribadi yang meliputi pengolahan air bersih, penyaluran air dan pengendalian limbah, penyediaan fasilitas cuci tangan, pembangunan dan pemakaian WC, merebus air untuk keperluan minum, dan pengawasan terhadap penyedia makanan. Slide selanjutnya yaitu terapi dengan antibiotika. Kloramfenikol masih merupakan jenis antibiotika yang digunakan dalam pengobatan demam tifoid dengan kadar dosis 53,55% dan merupakan antibiotika pilihan utama yang diberikan untuk demam tifoid. Berdasarkan efektivitasnya terhadap Salmonella typhi, di samping obat tersebut relatif murah. Namun para penelitian yang lain menunjukkan bahwa angka relaps pada pengobatan demam tifoid dengan menggunakan kloramfenikol lebih tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan
cotrimoxazole. Selain itu, pada 5 tahun terakhir ini, para klinisi di beberapa negara mengamati adanya kasus demam tifoid anak yang berat bahkan fatal yang disebabkan oleh strain Salmonella typhi yang resisten terhadap chloramphenicol. Angka kematian di Indonesia mencapai 12% akibat strain Salmonella typhi ini. Penelitian yang dilakukan oleh Musnelina et al. 2004 di Rumah Sakit Fatmawati menunjukkan adanya pemberian obat golongan cefalosporin generasi ketiga yang digunakan untuk pengobatan demam tifoid pada anak, yakni ceftriaxone dengan dosis 26,92% dan cefixim 2,19%. Namun dari dua jenis obat ini, ceftriaxone menjadi pilihan alternatif pengobatan demam tifoid anak yang banyak digunakan di bagian kesehatan anak rumah sakit. Di samping ini merupakan antibiotik pilihan demam tifoid. Pilihan yang utama yaitu chloramphenicol yang Di samping ini merupakan antibiotik pilihan demam tifoid. Pilihan pertama yaitu chloramphenicol dengan dosis harian 4 kali 500 mg sampai dengan 7 hari bebas demam. Yang kedua yaitu thiamphenicol 4 kali 500 mg sampai dengan 7 hari bebas demam. Alternatif yang kedua yaitu ciprofloxacin yang digunakan dosis hariannya yaitu 2 kali 500 mg selama 6 hari. Selanjutnya yaitu mekanisme resistensi. Bakteri yang resistensi terhadap antibiotika terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri yang pertama berasal dari bakteri secara alamiah resisten terhadap antibiotik, dan yang kedua yaitu bakteri yang berubah sifatnya dari peka menjadi resisten. Mekanisme resistensi yang khusus terjadi terhadap antibiotika ini pertama adalah sebagai berikut. Mekanisme resistensi terhadap ampicillin dapat terjadi karena bakteri menghasilkan inaktivator berupa enzim B-laktamase. Perubahan target antibiotika sehingga kekurangan penisilin binding protein atau PBP. Kegagalan dalam mengaktifkan enzim autolisis dan bakteri tidak memiliki peptidoglikan. Resistensi terhadap chloramphenicol dapat terjadi melalui perubahan target atau ribosom dari antibiotik. Dihasilkannya inaktivator berupa enzim chloramphenicol asetil transferase dan mekanisme yang membatasi antibiotika masuk secara terus-menerus melalui membran luar serta akan memompa keluar antibiotika dari sitoplasma. Selanjutnya, resistensi terhadap tetrasiklin dapat terjadi karena mekanisme yang membatasi antibiotika masuk ke dalam target melalui perubahan permeabilitas terhadap tetrasiklin dan perubahan target atau ribosom antibiotika. Dihasilkannya inaktivasi berupa enzim yang menghambat kerja antibiotika, pengaturan gen represor, dan melalui aktif efflux. Di samping ini merupakan cara kerja mekanisme resistensi. Kesimpulannya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid, perlu diketahui peristiwa genetik yang mendasari keragaman dari bakteri Salmonella typhi, dan keberadaan gen resistensi lebih lanjut dapat diketahui melalui penelitian tahap lanjut dengan menggunakan metode biologi molekuler yang khusus.